Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sedikit materi dari penyangga. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu penyangga. Penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Jadi ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa, maka larutan tersebut tidak langsung menjadi asam ataupun menjadi basa. Penurunannya tidak signifikan ya. Nah, saya yakin kalian tinggal buka catatan saja, mengingat kembali materi penyangga itu apa sih, seperti itu. Dan kemarin kalian juga sudah menghitung pH dari larutan penyangga. Nah, sekarang kita akan memeriksa apakah campuran berikut bersifat penyangga atau bukan. Jadi kita akan analisis dan saya harapkan kalian bisa membedakan apakah campuran-campuran dari asam dan basa ini akan menghasilkan suatu penyangga atau bukan. Contoh pertama, periksalah apakah campuran berikut ini bersifat penyangga atau bukan. Oke, nomor 1, 50 ml CH3COH. Kita tahu bahwa CH3COH ini adalah asam ya, asam lemah. 0,2 molar dan 50 ml NaOH. Nah, kalian tahu bahwa NaOH ini adalah basa kuat, bernilai 0,1 molar. Oke, untuk mengetahuinya, pengerjaan pertama adalah membuat persamaan reaksinya. CH3COOH direaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan CH3COONa ditambahkan H2O ya. Mohon maaf, ini tutup panas saja. Oke. Kemudian kita bikin mula-mula reaksi sisa. Kita bikin persamaannya seperti ini. Nah, untuk CH3 kita ingat ya, untuk dimasukkan ke dalam mula-mula reaksi dan sisa ini adalah satuan konsentrasi mol. Konsentrasi dalam bentuk mol atau N. Mol rumusnya adalah M dikali V, karena datanya adalah ada volume dan ada molar. Berarti mol untuk CH3COOH adalah di 0,2 molar dikalikan 50 mili. Maka hasilnya adalah, ini kita bisa coret nih. Nah, jadi 2 dikali 5, jawabannya 10 milimol. Kenapa mili? Karena ini satuannya mili, jadi jatuhnya mili juga. Kemudian berikutnya kita mencari molnya NaOH. Nah, molnya NaOH adalah molarnya dia ada 0,1 molar dan volumenya 50 mili. 0,1 molar dikali 50 mili. Nah, dicoret nolnya 5 kali 1 5 milimol. Oke. Berarti mula-mula CH3COH adalah 10 milimol. Nah, dari sini dapatnya ya. Kemudian NaOH mula-mula adalah 5 milimol. Karena mula-mula berarti belum direaksikan, berarti hasilnya belum ada. Kemudian kita cari siapa yang paling kecil di sini. 10 dibagi koefisiennya 1, 10 bagi 1 adalah 10, 5 dibagi 1 adalah 5. Jadi ini 10 bagi 1 10, 5 bagi 1 5. Paling kecil adalah 5 ya. Berarti ini pengurangnya 5 milimol. Nah, ini dijadikan acuan ya. Di sini berapa? Di sini adalah 1 dibagi 1 dikali 5. Berarti 5 milimol. Nanti kalau terlalu cepat silahkan diulangi videonya ya. Di sini berapa? Koefisiennya 1 dibandingkan 1 dikali 5. Berarti tetap 5 milimol. Sini juga sama, 1 dibagi 1 dikali 5. Jadi gini, 1 per 1 dikali 5 sama dengan tetap 5 milimol. Kayak gitu. Kemudian ini kita kurangkan, yang ini kita tambahkan ya. 10 dikurang 5 jawabannya 5 milimol. 5 dikurang 5 jawabannya 0 ya. 5 diturunkan dihasilkan 5 milimol, ini juga dihasilkan 5 milimol. Oke. Kalau sudah sampai sini, tahapan selanjutnya adalah kita melihat siapa yang sisa. Yang sisa adalah ada asam, ini habis, dan ada garam ya. Ingat ya, ini adalah asam lemah. Nah, ini tadi asam lemah ketemu basa kuat, jadinya adalah garam dan air ya. Ini adalah garam. Yang kita pakai adalah asam lemah dan garam. Kita coba.
Nah, kalau yang tersisa adalah asam lemah dan garam, maka ini adalah penyangga. Ya, tadi kita cuma untuk membuktikan apakah ini penyangga atau bukan. Nah, karena yang tersisa adalah asam lemah dan garam, karena yang tersisa adalah asam lemah dan garam, maka campuran ini bersifat penyangga. Nah, seperti itu. Oke, kalau dia tersisanya yang lemah, ini kata kuncinya di sini ya, lemah dan garam, berarti dia penyangga. Lemah dan garam ya. Kalau dia tersisanya kuat dan garam, berarti bukan penyangga. Kalau hanya tersisa garam juga bukan penyangga. Intinya yang tersisa harus dua, yang lemah dan garam. Maka campuran tersebut bersifat penyangga. Oke, kita coba untuk mengerjakan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini 50 ml CH3COH 0,2 molar dan 100 ml NaOH 0,1 molar. Kita lihat apakah ini penyangga atau bukan. Oke, kita cek bersama reaksinya. Kita tulis dulu CH3COOH ditambahkan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambahkan H2O. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Kita cek dulu untuk molnya dari CH3COOH. Itu adalah molar dikali volume. Molarnya di sini adalah 0,2, volumenya 50 ya. 0,2 molar dikali 50 mili. Oke, sama kayak tadi, dicoret saja. 2 kali 5 itu 10 milimol. Oke, berikutnya molnya dari NaOH adalah M dikali V, molar dikali volume. Molar 0,1, volume 100 ya. 0,1 dikali 100 mili, ini molar ya, sorry. Dicoret, nah tinggal 1 kali 10, berarti 10 milimol. Oke, kita masukkan ke dalam sama reaksinya. CH3COH-nya nilainya 10 milimol. Kemudian NaOH-nya nilainya adalah sama, 10 milimol. Nah, yang tadi belum bereaksi berarti belum dihasilkan. Karena siapa yang paling kecil? 10 bagi 1, 10, 10 bagi 1, 10. Karena sama-sama 10, berarti kita pilih salah satu saja. Boleh yang manapun boleh. Oke, ini 10 milimol, jadikan acuan ya. Di sini berapa? 1 bagi 1 kali 10. 1 per 1 kali 10. Berarti tetap 10 milimol. Di sini berapa? 1 per 1 kali 10. 1 per 1 kali 10, tetap 10 ya. Ini juga sama, 1 per 1 kali 10, berarti 10 milimol. 10 kurang 10, 0. 10 kurang 10, 0 ya. Ingat ya, ini dikurang, ini ditambah ya. Ini ditambah. Jadi 10, ini 10. Ternyata ini habis. Asam lemahnya habis. Basa kuatnya juga habis. Yang terbentuk adalah garam. Terbentuk garam tanpa ada yang lemah. Berarti kalau hanya terbentuk garam tanpa ada yang lemah, ini adalah hidrolisis, bukan penyangga. Hidrolisis bukan penyangga. Nah, berarti untuk soal ini, maka ini bukan larutan penyangga, tapi ini adalah hidrolisis ya. Hidrolisis sudah sempat kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Oke, setelah ini kalian kerjakan soal yang akan saya kirim. Kalian tentukan apakah larutan berikut ini bersifat penyangga atau bukan. Thank you, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.